Pertama, saya melihatnya adalah bahwa sekarang ini bukan lagi berbicara tentang moralitas dan etika hukum. Persoalan adalah senang dan tidak senang, grup dan tidak grup. Dan ini akan membahayakan keutuhan bangsa akan terjadi perpecahan. Jadi kita sudah lihat dalam kasus Anies, di mana ada paksaan yang kemudian untuk memaksa Anies terjadi tersangka dan kasus. Memang kalau kita dari hukum ada pelanggaran mekanisme yang dilakukan Anies, itu menggunakan APBN, model-model digunakan dalam kegiatan swasta, padahal dalam undang-undang memang dilarang. Tetapi harus kita lihat juga sisinya lain, bahwa penyelenggaraan itu tidak merugikan negara, karena prinsip dasarnya tidak apabila negara dirugikan itu malah menguntungkan negara dan menguntungkan penguasaan. Nah harusnya dengan kondisi kita bicara dengan atas kekuasaan kehakiman yang berprinsip yang pertama dulu berkeadilan, yang kedua baru berbicara tentang kepatutan, baru tiga kepastian hukum. Nah itu harus dipegang dulu oleh KPK. Di mana apabila dia melihat jangan langsung dimasuk sebagai delik. Apabila itu tidak ada kerugian negara, mereka nggak boleh proses. Kita nggak usah jauh-jauh kasus yang kita lihat aja sekarang yang banyak negara dirugikan malah tengah proses. Tetapi ini negara tidak dirugikan, tapi negara tapi KPK proses. Berarti ada kepentingan apa dalam kegiatan KPK dalam kasus penanganan Anies. Jadi hal ini isu yang berkembang yang disampaikan oleh masyarakat dan pimpinan Demokrat, satu Demokrat menyatakan bahwa ada penjagalan Anies dan mau menjadikan tersangka Anies. Itu hal ternyata jelas dan nyata. Apalagi dengan sikapnya mengambil saksi ahli Profesor Romli dan dengan lugas menyatakan bahwa Anies siap pakai baju kuning, dan seharusnya itu etika itu tidak bisa disampaikan sebagai seorang guru besar dan seorang pencipta undang-undang KPK. Seharusnya juga lebih banyak memberi pandangan hukum, bukannya berdasarkan antara misalnya mungkin programnya menggunakan emosionalnya dalam. Sebenarnya Pak Gomez, yang disangkan kepada Anies ini kan tadi Pak Gomez mengatakan ada penjagalan. Apa sih yang dipermasalahkan dengan Anies ini Pak Gomez? Biar masyarakat juga lebih tahu Pak Gomez. Jadi kalau saya lihat ini adalah pertama persoalan pemilihan presiden, di mana kelompok-kelompok yang saat ini yang sedang menguasai kekuasaan tidak mau adanya pergantian presiden yang muncul dari kelompok Islam, karena Anies lahir waktu itu dalam arti waktu Gubernur DKI dalam konteks perebutan kekuasaan antara kelompok Islam dan non Islam, dan identitas Anies jelas waktu saat itu di Gubernur DKI itu bukan Islam. Nah hal ini yang saya bilang kenapa saya mau bicara tentang ini. Hal inilah yang bakal membuat dalam artian perpecahan masyarakat yang akan terjadi apabila itu dilakukan terus. Nah seharusnya semua tokoh yang merasa itu bijak, biarkan mereka bertarung secara formal dengan aturan hukum yang berlaku, tidak perlu dihalang-halangi, tidak perlu ada kesempatan masing-masing untuk penjagalan. Biar masyarakat memilih kembali. Nah inilah yang mana saya bilang threshold 20% itu ya jelas sudah ngawur. Nah saya bangga dengan Bung Surya Paloh dengan dia berani mengambil sikap, mengambil resiko. Ya, dia mengambil resiko memilih Anies sebagai calonnya, itu merupakan satu langkah yang perlu kita puji. Sebagai saya lihat retorsi yang dilakukan Surya Paloh itu jadi nyata bahwa Nasdem itu ingin melakukan perubahan terhadap sistem yang terjadi saat ini. Jadi saya lihat persoalan Anies ini adalah bukannya persoalan hukum semata, ada kepentingan hukum dan ada kepentingan politik, kepentingan kekuasaan yang akan dilakukan orang untuk menjegal agar Anies tidak maju ke depan. Kalaupun Anies maju, saya yakin dia akan unggul dalam ini, karena kita lihat bagaimana suaranya seluruh wilayah sudah mendukung. Nah saya ingat juga waktu saat Jokowi mau mencalonkan itu juga dia ada kasus di luar juga, tapi kan nggak pernah diperintahkan. Nah itu dibiarkan mereka untuk melaju sendiri. Nah, kenapa mesti Anies seperti itu? Nah, apakah ini satu bagian mendiskreditkan
kelompok-kelompok Islam ini yang sebagai mayoritas di negara ini dan sebagai pemimpin negara yang juga mempunyai sumbangsinya untuk supaya tidak mampu tampil memegang kekuasaan dan mereka untuk menjalankan cita-cita negara, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan menciptakan kesejahteraan serta kecerdasan bangsa. Baiklah. Jadi kalau sepertinya nggak perlu, jadi gini, saya lihat ada sisi ketakutan terhadap kelompok Islam. Ketakutan. Yang kedua, ketakutan terhadap adanya perubahan. Perubahan yang akan dilakukan apabila Anies menang. Yang ketiga, ketakutan terhadap kekuatan ekonomi politik yang akan berubah apabila Anies menang. Yang keempat, adanya pemaksaan kehendak supaya tetap mereka bertahan. Nah, saya juga berharap inilah akibatnya karena Undang-Undang 45 itu juga keburu dirubah. Saya sangat apresiasi dengan Profesor Edi yang menemui Panglima TNI yang mengatakan masalah besar yang kita harus kembali ke masa lalu. Dan ini juga satu tugas Anies, apabila dia nanti menjadi pemenang pemilu, dia harus mengembalikan Undang-Undang 45 kepada aslinya supaya bentuknya kontrol negara ini akan lebih jelas. Jadi saya protes satu pertama, pemeriksaan Anies di KPK bukan murni untuk kepentingan hukum, karena satu memang Anies ada pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggunaan uang lapangan tunai, tetapi kegiatan itu tidak ada merugikan negara. Yang kedua, bahwa unsur delik harus unsur Anies tidak termasuk delik yang termasuk korupsi karena tidak ada kerugian negara. Nah, karena kalau korupsi itu kalau dipidana biasa ada itu penipuan pergerakan. Nah, Anies di situ tidak ada, dan makanya saya berharap KPK mau mereview dan pemerintah mau mereview kalau bangsa ini menjadi satu kesatuan, kembali kepada yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai warna dan buyut dan satu, dan mempertahankan kesatuan bangsa dan rakyat dan negara Indonesia. Maka program Anies harus di stop untuk mencetakkan Anies. Oke, siap. Nah, kalau itu aja. Ya, siap. Terima kasih. Audio Jungle.